Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nur Azizah dengan NIM 2104235. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kuliah kerja lapangan saya dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Adil Mubarak, SIP MSI. Judul yang saya ambil yaitu tentang dampak program pengelolaan sampah terhadap kesejahteraan masyarakat, studi lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Submaterinya yaitu yang pertama program pengelolaan sampah, yang kedua kesejahteraan masyarakat, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, saya akan membahas poin yang pertama yaitu program pengelolaan sampah. Terkait dengan konsep sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat, cair, gas, dan berwujud semi padat. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, industri, perkantoran, dan kegiatan lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat, cair, gas, dan berwujud semi padat yang dapat membahayakan atau mencemari lingkungan hidup dan dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, menurut Sucipto tahun 2012, jenis-jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sampah organik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup baik hewan, manusia, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri terbagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, seperti kulit buah dan sampah sayuran. Sedangkan bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kadar airnya sedikit, seperti kertas, ranting kayu atau pohon, dan daun-daun kering. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik tidak berasal dari makhluk hidup. Limbah ini berasal dari bahan terbarukan dan bahan berbahaya dan beracun. Jenis yang masuk dalam kategori dapat didaur ulang antara lain bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering bukan logam, dalam kurung gas kaca, botol kaca, kain, kayu, dan lain-lain, serta sampah lunak seperti debu dan abu. Selanjutnya yaitu konsep pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak perlu, menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, dan mendaur ulang sampah. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengangkut, memilah, mengolah, dan membuang sampah. Selanjutnya, prinsip pengelolaan sampah secara umum adalah yang pertama prinsip pengurangan atau reduce, yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Yang kedua, prinsip penggunaan kembali atau reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, prinsip daur ulang, yaitu recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Yang keempat, prinsip pengolahan atau treatment, yaitu mengolah sampah menjadi kompos atau bahan bakar. Yang terakhir, prinsip pembuangan atau disposal, yaitu membuang sampah ke tempat yang aman. Selanjutnya, konsep program pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sampah. Program pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain yang pertama, menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Yang ketiga, membangun infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, tempat pemrosesan akhir atau TPA, dan fasilitas pengolahan sampah. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara layak dan pantas, baik secara material, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas submateri yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Program pengelolaan sampah yang diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti bank sampah. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah rumah tangga mereka yang kemudian dimanfaatkan dan diolah untuk dijual. Salah satu aspek positif dari program ini adalah pemanfaatan sampah anorganik yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang, terutama oleh masyarakat yang memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan dari bahan tersebut. Selanjutnya, dampak positif juga terlihat dalam hubungan antara program pengelolaan sampah dan lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat masih rendah, namun dengan surat edaran kepada berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di seluruh pemerintah Kota Padang untuk menjadi nasabah bank sampah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Meskipun tidak terlalu berpengaruh secara ekonomi, program ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan kembali barang-barang yang dianggap sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah seperti menjadi nasabah bank sampah dan mengelola sampah organik menjadi kompos dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Kemudian, meskipun belum ada penilaian resmi tentang tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap program ini, penting untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat di sekitar lokasi bank sampah. Selain itu, program ini memberikan dampak pada pergeseran pola konsumsi dan perilaku masyarakat. Dengan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang masih memiliki nilai ekonomi. Kemudian, walaupun belum terlihat perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, program ini efektif dalam menciptakan peluang pekerjaan dan ekonomi lokal, terutama melalui pemberdayaan keterampilan individu rumah tangga atau IRT dalam membuat kerajinan dari bahan baku sampah, khususnya sampah plastik. Secara keseluruhan, program pengelolaan sampah di Kota Padang memiliki dampak positif yang cukup signifikan, tidak hanya pada tingkat kebersihan dan estetika kota, tetapi juga pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu program pengelolaan sampah yang dijadikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif bank sampah. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah rumah tangga mereka yang kemudian diolah dan dimanfaatkan kembali, terutama oleh individu yang memiliki keterampilan membuat kerajinan dari sampah anorganik. Program ini juga memberikan dampak positif pada hubungan antara pengelolaan sampah dan lingkungan sekitar. Sekian dari penjelasan materi saya terkait dengan kuliah kerja lapangan tentang dampak program pengelolaan sampah terhadap kesejahteraan masyarakat, studi lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.